Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agung, Pak. apa kabar Pak Agung? Alhamdulillah, Sini, bikhair Pak. ya. Halo pemirsa Kisi-Kisi, saat ini saya sudah berada di kawasan Bojongkulur, Bogor, Jawa Barat. Dan tepatnya saat ini saya sudah bersama dengan Pak Agung yang mempunyai usaha dikenal dengan Bainana Craft ya Pak ya? Betul Pak. Nah, Bainana Craft itu usaha yang bergerak di bidang apa? Produknya ada apa saja Pak? Bainana Craft itu produknya tas, lebih fokus kepada tas-tas perempuan ya, tas wanita gitu. Dia kebanyakan kita juga bahannya itu selain katun ada, terus baby kanvas rata-rata kanvas. Rata-rata bahan kanvas. Berbahan kanvas ya. Ini Pak Agung mulai usaha ini tuh apa sih latar belakangnya sehingga muncul nih Bainana Craft? Awalnya sih emang kebutuhan ekonomi ya. Kebutuhan ekonomi. Kebutuhan ekonomi. Terus ide-ide muncul sendiri sebenarnya sih. Karena terdorong kebutuhan ekonomi. Terus kita ada hobi juga. Terus ada basic yang memang dari kecil alhamdulillah didapat dari kampung saya sendiri bisa jahit gitu. Oh. Nah ini kita ya qadarullah posisikan aja gitu ya. Nah kebetulan ketemu sama pasangan hidup yang sama-sama punya hobi yang sama. Sejalan ya? Iya sejalan. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Sudah lama, sudah tahun berapa? Kira-kira awal-awal untuk tahun 2016 ke 2017. Iya, waktu itu masih punya 2 momongan lah. 2 momongan. Iya. Sekarang udah berapa momongan? Sekarang alhamdulillah 5 Pak. Iya. Sekarang kita ada pemirsa Kisi-Kisi untuk melihat produknya secara langsung. Ini kan baru gambar-gambar. Iya, iya boleh. Oke. Silakan. Ayo pemirsa ya. Nah pemirsa Kisi-Kisi sekarang di belakang kita, di sebelah kita Pak ya, sudah ada produk-produk dari Bainana Craft. Boleh dong Pak, diperkenalkan ke pemirsa mulai dari yang mana Pak enaknya Pak? Enaknya dari sini ya, yang gedean ya. Boleh. Oke, siap. Ya, ini Lovely Bag biasa kita pasarkan, dikenalkan dengan nama Lovely Bag. Lovely Bag itu punya 2 fungsi, satunya sling dan satunya jinjing gitu. Oh. Ini kebanyakan sih produk kita kan tasnya perempuan ya, wanita. Nah, ini tas perempuan wanita yang di dalamnya ada tas lagi, biasanya untuk perhiasan atau barang-barang yang berharga. Oke. Iya. Dalamnya. Namanya pouch, Iya. inner pouch kalau kita sebut itu. Atau tempat khusus lah Tempat ya. khusus ya. Gampangnya. Iya. Jadi jauh dari jangkauan anak-anak ya. Oke. Artis, ya. Ngomong-ngomong ini produk pertama kali Bukan. yang diluncurkan. Ini oleh kesekian kali sih Pak. Kesekian kali. Pertama ya. kali yang mana? Boleh. Pertama kali sebenarnya. Oh, Kayaknya ini. sih kurang pantas untuk diperlihatkan. Cuma ini yang pertama kali kita produksi. Pelopornya nih. Pionirnya. Pionirnya, Betul, pionirnya. Oke. Ini kebutuhan untuk istri belanja sebenarnya. Jadi isinya itu ya gula, teh gitu. Begitu. Oke, kita beralih ke produk lainnya. Boleh. Yang mana Pak? Ini nih, menarik nih. Yang mana Pak? Yang meriah warnanya. Ini kita ini lebih ke anak-anak ya. Oke. Anak-anak perempuan untuk mungkin sekedar ngaji atau main gitu ya. Untuk mungkin kan anak-anak sekarang udah bawa HP kan ya. Iya betul. Bawa HP. Keperluannya. Barang-barang yang berharga. Kalau nggak bawa tas mungkin bisa regol atau orang Jawa bilang itu bisa kemana-mana barangnya. Ini bisa dipanjangin juga. Oh, disesuaikan Pak ya. Disesuaikan kebutuhan anak sendiri. Bahannya dari webbing ini Pak, namanya Pak webbing. Oke. Ukuran 2,5 cm. 2,5 cm. 2,5 cm. Iya. Cantik pemirsa ya. Masya Allah. Kemudian apalagi? Nah itu di ujung tuh menarik apa itu Pak? Wadah apa itu sebenarnya? Iya, ini Pak, boleh dibuka? Boleh, silakan dibuka. Ini ide kreatif dari pemilik Bainana ya. Itu istri saya sendiri. Karena kebutuhan kita kalau makan mie rebus itu kan kepanasan Pak. Iya, jadi ini perlu tatakannya gitu loh. Ini alhamdulillah kalau pakai ini panasnya itu sama sekali nggak nyampe bawah gitu loh. Karena emang bahannya itu di dalamnya itu ada bahan anti panas sendiri. Oh, emang ada lapisan khusus? Emang ada lapisan khusus itu. Jadi ada 3 lapisan, yang atas kain,
yang paling dalam itu, yang tengah-tengah itu busa, tapi busanya busa spesial anti panas, Pak. Begitu. Pas nih. Iya, jadi ini pun bisa dibolak-balik. kalaupun Iya sih, bosen yang hitam boleh di yang putih gitu kan. Kalau yang kotor jadi bisa ngirit nyuci juga. Gitu. Benar ya. ini seminggu nggak apa-apa. Gitu. Oke. Iya, Menarik. siap. Oke, ada tas juga ya, tas ini ya, Selempang apa juga. namanya, tas pinggang. Tas pinggang. Tas pinggang, motifnya kita macam-macam juga. Kalau ini motif kamuflas. Kamuflas. Oke, nah ini mungkin dari beberapa produk dari Bainana Craft, pemirsa kita lihat ini sepertinya ada ciri khas tertentu yaitu dari motif. Betul atau enggak, Pak? Betul, Pak. Motifnya kita juga bermacam-macam. Bermain di motif ya? Iya, cuman kalau di Bainana itu motifnya itu kita usahakan untuk tidak satu motif itu banyak produk gitu, enggak maksudnya banyak satu jenis gitu enggak. Oke. Jadi meminimalisir kalau orang pakai terus sama gitu, enggak gitu. Jadi kan kadang kan orang kalau pakai tas mahal nih, Iya. tasnya mahal, ketika dibawa ke mall, loh sama gitu. Tapi kan ini enggak gitu. Kebanyakan itu kita enggak ada yang nyamain loh. Nggak ada yang nyamain. Iya gitu. Ciri khasnya seperti lebih itu. spesifik. Lebih spesifik. Kita bicara Bainana Craft itu ciri khas yang unik itu apa? Ciri khas yang unik sih- Selain dari corak, mungkin dari sisi jahitan atau yang Iya lainnya. betul. Ya seperti yang tadi kita jelaskan juga, kita ada dua macam proses finishing ya. Oke. Finishing yang satunya untuk Seperti apa nih contohnya? satunya untuk bentuk bisban atau bisban itu seperti ini, Pak. Dan ini bentuk finishing ini. Nah, ini finishingnya ya, bisban. Jadi untuk biar rapi gitu kan ya, biar rapi. Dan jadi kalau kayak gini kan masih kelihatan tas ini masih ada celahnya, bagaimana untuk jadi rapihnya gitu. Oke. Nah, satu lagi untuk sistem namanya lahiran. Kalau Lahiran tuh yang gimana? lahiran itu yang seperti ini. Sebentar. Nah, siap. Oke. Kalau untuk crafter mungkin lebih paham ya, lahiran, bisban itu lebih paham. Iya. Iya, tapi kalau untuk belum paham mungkin bisa dicari di Google. Nah, seperti ini. Ini kan tidak ada sama sekali lubang untuk dibalik. Tadinya kan seperti ini, Pak. Maaf. Ya, tadinya kan harusnya seperti ini. Kalau proses penjahitan kan seperti ini kan ya. Seperti ini. Jadi kan. Jadi nanti ada bisban, ada juga lahiran. Nah, ini yang lahiran seperti ini. Jadi tadinya ini ada lubang untuk dibalik. Seperti ini. Terus. Nah, di kita finishingnya alhamdulillah hampir kasat mata. Artinya nggak ada celah gitu. Mungkin lebih spesifiknya ciri khas Betul, dari iya, Bainana ciri ya. khasnya Bainana seperti itu. Oke. Memang sih kalau di review singkat mungkin ya dari sisi jahitan secara keseluruhan itu rapi ya. Alhamdulillah. Iya. Oke. Nah, sekali lagi mungkin tadi pemirsa juga belum sempat mendengar ya dari sisi bahan baku ya. Mungkin bisa diulas lebih dalam lagi tuh bahan baku secara keseluruhan yang Bapak gunakan untuk produksi ini tuh apa saja, Pak? Rata-rata kanvas, Pak. Kanvas ya. Untuk dalamannya itu mungkin baby kanvas bisa ada. Terus ada lagi yang bahan untuk celana juga bisa, itu yang keras-keras tapi. Kalau yang lembek kurang awet, Pak. Rata-rata klien kami, pembeli kami itu hampir 5 tahun masih ada itu barangnya. 5 tahun masih ada. Alhamdulillah, masih awet gitu. Masih dipakai di jalan juga. Kadang saya lihat juga sih teman-teman dari anak-anak sekolah itu tas kita masih dipakai hampir 3 tahunan lah. Ya walaupun kelihatan kalau warnanya udah begitu cerah, tapi masih awet. Masih bisa digunakan. Iya, dan layak ya. Oke. Terus pemilihan bahan itu kita nggak, kalau orang bilang ecek-ecek itu enggak, Pak. Kayak gini kan keras yang mahal, Pak, yang makanya kita jual juga harganya lumayan gitu kan. Sampai 200-an, 300-an itu menurut saya sih mahal gitu kan. Cuman tergantung masing-masing. Cuma pemilihan bahan gitu emang nggak sembarangan, nggak ecek-ecek kalau orang bilang gitu. Karena sesuai dengan kualitas yang ada. Betul, ya. begitu. Kita menyesuaikan kualitas yang bagus gitu. Oke, lihat dong kita main ke tempat
bekerja untuk kreatifnya, Boleh, mesinnya, silakan. ke bahan-bahannya juga. Boleh, Apa silakan. saja sih yang harus diperlukan atau tahap-tahapnya untuk membuat produk-produk dari Bainana ini seperti apa? Oke? Boleh silakan. Oke. Di sebelah mana duluan dong? Di seperti itu, Pak. Oke, Pak Agung. Ya. Ini sudah terlihat nih bahan-bahan ya yang biasa Ya. digunakan ya. Betul. Oke, Pak. Ada apa saja jenis-jenisnya, Pak? Kan banyak yang kelihatannya. Iya. Ya, ini kebanyakan kita pakai kanvas, apa Oke. namanya, untuk standarnya kali ya. Aha. Seperti ini bahannya, Pak, kanvas. Ini kanvas lokal kali ya, Mhm. agak keras gitu. Ada juga kalaupun custom itu. Custom artinya sesuai permintaan biasanya. Kita juga open order juga. Artinya si pembeli itu calon pembeli itu mau model apa gitu, insya Allah kita ladenin. Nah, biasanya mereka minta yang bahan anti air gitu kan ya. Oh, Ini iya, ada betul, Cordura. betul. Cordura. Oke. Ya. Di air ya. Iya, jadi dia nggak tembus air. Oke, solusi juga kalau di luar hujan Iya, nggak perlu betul. khawatir ya. Iya. Oke, oke. Ah, Kemudian bahannya apa lagi? Ada Pak? juga Biasa. yang apa namanya linen. Linen ini apa namanya biasanya sih lebih ke official, artinya resmi, Pak. Kayak tadi yang jenis-jenis apa lovely bag, jenis-jenis tote yang cincingan kayak gitu. Itu biasanya yang agak resmi, agak orang-orang yang maunya resmi gitu, linen namanya. Oke. Ada lagi juga baby canvas, sama sih sebenarnya, intinya sama. Oke. Nah, sebenarnya itu sih yang salah satu jadi Iya. pertanyaan juga, karena kan dari sisi bahan pun beraneka ragam Beraneka ya. ragam. Maksudnya memang ada tujuan khusus kalau untuk bahan ini ditujukan untuk produk ini. Tadi Betul. sudah disinggung Iya, tadi ya. betul. Ini untuk yang lebih formal gitu ya. Iya betul. Oke, oke. Nah, biasanya untuk pembuatan produk-produknya itu apa saja sih langkah atau tahap-tahap yang biasa dilakukan sama Pak Agung? Biasanya pertama-tama kita kan menggunakan mal, kalau orang-orang konveksi bilang itu Oke. mal itu kan pola gitu. Pola kita buat dulu nanti setelah kita buat kita potong per mal, per Ini pola-pola ya seperti ini. Ini daleman. Oke. Nah, terus nanti setelah kita pola baru kita satukan jahitan dengan alat-alat yang diperlukan seperti apa namanya resleting, alat-alatnya juga ini macam ini. Oke. Ini mas sesuai kebutuhan sebenarnya. Sesuai kebutuhan. Iya betul. Oke. Nah, untuk melakukan itu semua dari mulai pola ya Iya, dan pola. sebagainya itu Pak Agung sendiri yang melakukan. Kita Spesialisasinya gimana nih? Iya. Pembagiannya. Kebetulan kalau saya sendiri untuk bagian produksi untuk penjahitan, untuk jahit gitu, untuk langsung eksekusi. Rata-rata ide kreatif sama apa namanya pola, gambar itu istri saya, kayak punya anak-anak gitu. Jadi kita jalan bareng, nggak cuma saya sendirian. Justru kalau saya sendirian kayaknya nggak bisa, gitu. Harus berdua. Oke, Siap. Oke, bicara terkait ide kreatif ya. Ya. Bicara craft kan pasti kita akan memunculkan produk-produk yang beraneka ragam ya. Betul. Nah, itu gimana cara Pak Agung dan istri mungkin ya untuk memunculkan motif-motif yang berbeda ke depannya, itu kan jadi kan menjawab kebutuhan customer juga, jadi kan Iya. dia nggak jenuh ya. Iya. Gimana, seperti apa caranya, Pak? Kita sumbernya biasanya dari internet, Pak. Oh. Iya, internet. Banyak yang apa namanya di media sosial, teman-teman juga ada forumnya juga, ada grup-grupnya juga gitu di apa namanya Facebook kali ya. Ada Craft Indonesia kalau nggak salah. Oke. Nah itu dari situ kadang seperti maaf kalau disebut bisa kan gue Pak ya, apa namanya sebut salah satu akun kali ya. Oke, itu yang oke. Iya, salah satu inspirator gitu. Oke. Namanya Mikus Craft itu. Nah, itu beliau itu suka apa namanya sharing pola-pola tas yang baru gitu. Kadang kalau kita pengen apa namanya improvisasi gitu. Nah, itu kita ngambil dari
Nikos tadi. Salah satu referensi. Salah satu referensinya, ya tinggal dikembangkan masing-masing. Siap. Oke. Nah kemudian apa nih biasa ketika produksi ya hal-hal yang memang betul-betul diperhatikan sampai dengan proses produk itu jadi apa saja biasanya, Pak? Kalau ya wajarnya produksi tas ya rata-rata. Cuma yang untuk menjaga mutu kadang yang lebih cerewet itu kan istri saya untuk quality control kali ya. QC-nya. Oke. QC-nya. Jadi kurang ini, saya harus kembali lagi, diulang-ulang lagi seperti itu. Tapi justru bagus itu Iya. bermanfaat kan. Jadi Betul. sebelum di customer ada Iya. QC-nya. Iya. Iya betul. Oke. Siap. Kemudian apalagi nih yang bisa di-share ke kita? Jadi kan salah satu inspirasi juga bagaimana sih menciptakan produk-produk craft yang memang up to date ya dari sisi modelnya, Iya. terus bahannya juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan customer, apalagi yang Oh, iya. bisa kita informasikan ke pemirsa kisi-kisi. Gini, kalau bisa kita juga deketin produsen pritilan kalau crafter bilang itu. Pritilan artinya alat-alat kayak mungkin kait kan banyak. Terus untuk resleting sendiri kepalanya itu banyak jenisnya, Pak. Benar. Kalau ini non ATK atau non ATK itu ya nikel. Nikel betul nikel. Oke. Jadi yang variatif ini sebenarnya banyak, Pak, tadinya, Pak. Artinya lebih dari ini, maksudnya lebih variannya lebih banyak lagi. Cuma ini udah habis stok kita. Itu mungkin bisa jadi masukan ya untuk para pemirsa ya. Nah untuk sistem produksi itu sendiri gimana dilakukan atau secara keseluruhan BPO semua ya? Kalau awal-awal kita nggak PO, kita ada referensi lagi dari majalah juga sih ada. Oke. Majalah ada majalah Jepang kalau nggak salah ya, itu ada tas-tas itu majalah Jepang. Kita produksi terus kita coba tawarkan ke beberapa teman dulu gitu. Beberapa teman melalui WhatsApp, melalui Facebook, melalui marketplace gitu ya. Tapi kurang efektif sih. Cuman yang lebih efektif itu antar mulut biasanya seperti itu. Iya. Oke, berarti untuk dari sisi mungkin lebih tepatnya itu cara Bapak untuk memasarkan produk-produknya, Pak ya. Betul. Ya. Boleh kita lebih lanjut bicara spesifik ke strategi pemasaran yang Bapak lakukan sampai dengan saat ini seperti apa? Oke ya, di mana enaknya lokasinya? Boleh. Kita ngobrol pindah aja enaknya ya. Oh, gitu. Di tempat di sini ini kayaknya. Boleh. Siap. Ayo. Oke, siap. Tempat ya. Oke Pak Agung, sekarang kita mau tahu nih Pak Agung, strategi marketing atau cara penjualan ya terhadap produk-produk dari Bainana Craft itu seperti apa Pak sampai dengan saat ini? Oke, kalau sebelumnya sih kita cuma antar mulut ya, maksudnya antar teman melalui WhatsApp, melalui media sosial. Tapi alhamdulillah untuk saat ini belum lama sih kita kebetulan gabung juga sama Forum UMKM Bojong Kulur. Jadi kita jadikan itu wadah untuk pemasaran juga, begitu. Oke, bersinergi ya? Iya, bersinergi. Oke. Nah, kemudian normalnya itu ketika customer memesan ya produk dari Bainana itu berapa lama sih? Kalau misalnya custom ya? Iya, custom. Kalau custom tergantung ya, artinya begini. Rata-rata lah ya? Artinya kalau memang antri, ya antri. Hampir 1 minggu lah, 1 pekan gitu. Tapi kalau emang qadarullah masih ada slot yang kosong, ya paling lama itu 2-3 hari lah, 2-3 hari. Tergantung tingkat kesusahannya juga. Tingkat kesulitannya juga seperti apa gitu. Harga berapa Pak? Mahal nggak? Berapa Pak harga kisarannya? Dari mulai rate-nya sih paling 100 sampai 300 ya, nggak lebih. 100 sampai dengan 300. 100.000 sampai dengan 300.000. Yang 100 itu yang seperti apa sih? Yang 100 sebentar, 100 seperti ini kisaran berapa? sebentar. Kalau yang ini 50-an.
Pak Agung karena produknya banyak jadi Banyak agak iya. lupa nih. Nah, ini yang ini 160-an, 160-an. 160-an Iya. ya. Oke. Ya mungkin nggak terlalu mahal Pak ya. Ya, insya Allah standar sudah berbanding lurus dengan kualitas ya. Iya betul Pak. Maksudnya gitu, kita tonjolkan kualitasnya. Oke. Jadi harganya itu menyesuaikan gitu. Oke, oke. Siap. Kalau dari custom pun dilihat dari tingkat kesulitannya juga ya. Iya, kalau tingkat kesulitannya memang nggak terlalu tinggi, artinya gampang-gampang aja ya kita harganya yang menyesuaikan gitu. Bahannya juga kita sesuaikan juga begitu. Oke, oke. Nah, kalau tas-tas yang ini kan lumayan nih dari kapasitas, dari warnanya juga. Ini berapa? Iya, banyak sih orang yang ngelirik ini. Ini sama Pak 160-an Oh, juga. 160 sama Iya, ya? Ini jenisnya jenis tote yang jinjing. Nah, jadi dia nggak pakai selempang, tapi tetap sama, masih ada apa namanya pouch innernya. Nah, gitu. Ini juga ya, ada tempat khususnya juga. Iya, Ya. tempat khusus untuk kosmetik, mungkin untuk barang-barang berharga ya. Oke, betul. Siap. Sama saya penasaran ini nih. Ini berapa? Ini kan bisa digunakan sehari-hari Betul. ya. Berapa, Pak? Betul. Ini kita patokin harga itu 15.000. 15.000 Nggak ya. mahal. Dengan 15.000 kita nggak perlu khawatir makan mie Kepanasan. atau sebagainya yang panasan. Betul. Gini ya. Iya, betul. Oke, oke. Pak, kalau untuk melihat lebih jauh ya, Ya. produk-produk dari Bainana Craft itu kita bisa melihat di media sosial atau sejenisnya gak sih, di mana sih? Oh iya, untuk sekali publikasi kali ya mungkin ya. betul. Kita punyanya apa namanya untuk sementara ini Instagram Pak. Dia apa? Namanya. Bainana_craft. Bainana_craft. Iya, Oke. betul. Kemudian kalau untuk komunikasi lebih lanjut, nomor WhatsApp yang bisa dihubungi Iya, mungkin? untuk apa namanya Japri ya mungkin Iya. atau online yang 24 jam. Betul. Kita ke 089 Oke. 509 445 456. Nanti mungkin ditampilkan kali Pak ya. Betul. Nanti akan pemirsa lihat. Iya. Oke, Pak Agung, ini kita mau mengetahui, boleh ya? Boleh, Insya boleh, Allah boleh. diizinkan sebagai salah satu pengusaha craft ya. Iya, iya, Itu betul. apa sih kendala-kendala yang Pak Agung dan istri itu alami sampai dengan saat ini, kemudian mungkin bisa dikaitkan dengan harapan kedepannya atas kendala yang sedang dirasakan saat ini, seperti apa Pak Agung? Kalau kendala sih insya Allah nggak ada ya. Oke. Artinya begini, untuk bahan baku pun alhamdulillah Allah mudahkan. Artinya kita kan sekarang udah zamannya internet ya. Maksudnya apa namanya marketplace udah banyak. Terus kita bermuamalah jual beli pun sekarang udah mudah gitu kan. Ada paket apa namanya, ada untuk yang nganterin, ada barangnya pun udah nggak apa namanya mudah dijangkau gitu. Nah, jadi kemungkinan ya kalau bisa dibilang kendala sih nggak ada. Alhamdulillah ya. Insya Allah, alhamdulillah. Kemudian apa nih harapan atau planning jangka pendek maupun jangka panjang ke depan dari usaha Pak Agung ini seperti apa? Ya harapan ya semoga Ar-Rozak melancarkan ya apa namanya usaha kita gitu. Mungkin ini kan untuk kebutuhan apa anak-anak kita juga kan ya maksudnya. Ya harapan besar itu sih apa namanya dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya. Terus mungkin kita berharap setelah kita tampil kayak gini mungkin ada apa namanya perubahan yang signifikan gitu aja. Ya, boleh dikasih tahu kan nih bocoran ke depannya kira-kira mau ada produk seperti apa, inovasi-inovasi ke depannya, atau masih rahasia dulu? Untuk sementara masih dirahasiakan Masih dulu. rahasia Iya. ya. Iya siap. Oke Pak Agung, Ya, saya siap. dan tim Kisi-Kisi mengucapkan terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Mas. Sudah diluangkan waktunya untuk Ya. bermain ke Bainana Craft, sudah Ya. melihat produk-produk yang cantik-cantik ya, yang dihasilkan sama Pak Agung dan istri. Alhamdulillah. Semoga usaha Pak Agung dan istri Amin, ya Allah. itu semakin lancar, Amin. berkah, sukses, dan menghasilkan Amin. karya-karya yang diterima oleh masyarakat luas Amin. tentunya ya. Siap, terima kasih banyak. Dan demikian pemirsa Kisi-Kisi liputan saya bersama Pak Agung, seorang pengusaha craft yang dikenal dengan Bainana Craft. Semoga liputan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Akhir kata, saya Rabet mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.